Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfisyarrin Abdullah dari kelas B angkatan 2018 dengan NIM 183145201129. Nah, di sini saya akan membahas tentang spesimen sperma atau disebut juga dengan spermatozoa. Nah, sebelum saya akan membahas tentang proses analisis sperma, maka terlebih dahulu saya harus membahas tentang definisi-definisi yang harus diketahui terlebih dahulu. Definisi yang pertama yaitu tentang reproduksi, di mana reproduksi merupakan kemampuan makhluk hidup dalam menghasilkan keturunan yang baru. Kemudian yang kedua tentang fertilisasi. Nah, fertilisasi adalah definisi dari fertilisasi adalah proses peleburan, proses pencampuran, proses penyatuan antara sel sperma yang terdapat pada pria dan sel telur yang terdapat pada wanita yang terjadi di dalam tuba falopi. Kemudian definisi yang selanjutnya yaitu definisi tentang sperma. Nah, sel sperma atau disebut juga dengan spermatozoa adalah merupakan sel gamet yang terdapat pada pria yang bertugas untuk membuahi sel telur yang terdapat pada wanita yang disebut dengan ovarium. Yang terjadi di dalam tuba falopi, dalam tuba falopi agar pembuahan dan kehamilan itu dapat terjadi. Kemudian definisi yang terakhir yaitu pemeriksaan sperma. Pemeriksaan sperma adalah proses pemeriksaan yang dilakukan untuk menganalisis kuantitas dan kualitas dari sperma. Kemudian proses pemeriksaan ini juga digunakan untuk menentukan tingkat kesuburan pada pria. Apakah pria tersebut dikatakan fertil atau masuk kategori fertil, ataupun pria tersebut masuk ke dalam kategori infertil. Nah, fertil dalam artian bahwa sperma yang terkandung di dalam pria tersebut itu mempunyai kualitas yang cukup yang subur. Kemudian untuk infertil dalam artian bahwa pria tersebut menandakan bahwa sperma yang dimilikinya itu tidak subur. Jika subur, maka proses kehamilan, jika sperma pria tersebut subur, maka proses kehamilan dapat mudah terjadi. Kemudian kita beralih pada morfologi atau bentuk dari sel sperma. Nah, spermatozoa atau bentuk spermatozoa atau bentuk dari sel sperma yang normal itu mempunyai bentuk kepala yang berbentuk oval. Kemudian pada bagian tengah atau bagian lehernya itu mempunyai bentuk yang utuh dan reguler. Kemudian pada bagian ekor pada sel sperma itu mempunyai bentuk tidak melingkar dan mempunyai panjang kira-kira 45 mikron. Pernyataan ini disebutkan pada buku pedoman laboratorium WHO dengan judul analisis semen pada manusia dan pengaruh semen terhadap cairan geta cervix. Kemudian morfologi yang lainnya yaitu bentuk kepala mempunyai panjang bentuk ukuran kepala sperma. Panjang kepala dari sel sperma berkisar antara 3 sampai 5 mikron, sedangkan lebar dari kepala sel sperma berkisar antara 2 hingga 3 mikron. Kemudian kromosom yang terdapat pada kepala sel sperma itu mempunyai warna berwarna pink atau berwarna merah muda. Terus pada bagian kepala mempunyai warna bayangan yang lebih gelap pada daerah akrosom dibandingkan dengan warna bayangan yang terdapat pada bagian tengah sel sperma atau bagian leher dari sel sperma. Warna pada bagian ekor sel sperma mempunyai warna abu-abu hingga violet. Nah, pada bagian kepala sel sperma mempunyai bentuk kepala yang berbentuk oval.
Namun pada setiap bagian dari namun pada keseluruhan bagian dari bentuk kepala sel sperma itu mempunyai bentuk kepala oval. Kemudian bagian-bagian dari bagian-bagian dari sel sperma itu dibagi menjadi dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pada bagian kepala mempunyai nukleus dan DNA, dan juga mempunyai akrosom. Sedangkan pada bagian leher itu mempunyai sentriol dan mikrotubulus serta mempunyai juga mitokondria. Kemudian pada bagian ekor mempunyai plasma membran dan juga mempunyai ekor. Kemudian fungsi dari masing-masing bagian dari sel sperma. Fungsi masing-masing dari bagian sperma itu saling berkaitan, di mana fungsi dari kepala sel sperma itu bertugas untuk fungsi dari kepala sel sperma yang mempunyai DNA itu berfungsi untuk membawa atau memberikan sifat pada keturunan yang baru. Kemudian yang kedua, kemudian fungsi dari bagian tengah bagian leher dari sel sperma itu mempunyai fungsi untuk menjaga keseimbangan kepala sperma agar pada saat sperma bergerak itu kepalanya tetap lurus ke depan hingga mencapai sel telur pada wanita. Kemudian fungsi bagian ekor dari sel sperma mempunyai fungsi agar sel sperma itu dapat bergerak searah ke kiri dan ke kanan, dan ke kiri lagi dan ke kanan, dan begitu seterusnya hingga sel sperma itu mencapai sel telur yang terdapat pada wanita. Kemudian saya akan membahas tentang ketidaknormalan pada sel sperma. Bentuk ketidaknormalan pada sel sperma pada bagian kepala, yang pertama yaitu bentuk kepalanya berbentuk oval besar, atau di mana bentuk ketidaknormalan ini disebut juga bentuk makro, yang dimana abnormalitas pada bagian kepala ini mempunyai ukuran kepala di atas melebihi ukuran maksimum dari batas normal, yaitu berukuran melebihi 6 mikron. Kemudian ketidaknormalan pada bagian kepala yang selanjutnya yaitu bentuk kepalanya mikro, yaitu bentuk kepala sperma oval kecil, di mana bentuk ukuran kepala dari sel sperma ini mempunyai ukuran kepala di bawah ukuran nilai minimum ukuran kepala sel sperma, yaitu berukuran panjangnya itu di bawah 3 mikron dan lebarnya itu di bawah 2 mikron. Kemudian ketidaknormalan yang lainnya pada bagian kepala, yaitu kepalanya mempunyai sel sperma mempunyai 2 kepala, di mana ketidaknormalan ini sel sperma hanya mempunyai 1 ekor dan 1 leher, sedangkan kepalanya itu mempunyai dua kepala. Kemudian ketidaknormalan yang berikutnya yaitu sel sperma pada bagian kepalanya sel sperma pada bagian kepalanya itu tidak mempunyai akrosom. Dan kemudian selanjutnya yaitu ketidaknormalan pada bagian leher. Nah, ketidaknormalan pada bagian leher itu yaitu yang pertama, pada bagian leher itu mempunyai ketebalan lebih dari 2 mikron. Kemudian yang kedua, di mana bentuk ketidaknormalan dari sel sperma ini pada bagian lehernya itu tidak mengalami kepatahan, dan ketidaknormalan yang berikutnya yaitu di mana sel spermanya itu pada bagian lehernya tidak memiliki mitokondria. Kemudian abnormalitas pada bagian ekor. Abnormalitas pada bagian ekor sel sperma yaitu yang pertama mengalami kepatahan, di mana kepatahan
dari di mana kepatahan ekor dari sel sperma melebihi ukuran total panjang dari sel sperma, melebihi ukuran setengah dari jumlah total panjang ekor sperma. Kemudian ya bentuk ketidaknormalan yang lainnya pada ekor sperma itu juga berbentuk lingkaran, dan juga ada juga ketidaknormalan pada bagian ekornya, itu apabila ekornya mempunyai 2 ekor. Nah, ketidaknormalan pada ekor ini apabila dia mempunyai 2 ekor, maka yang sel spermanya hanya mempunyai 1 kepala dan 1 leher. Kemudian kita beralih pada pembahasan tentang analisis spermatozoa. Nah, tujuan dari analisis spermatozoa yang pertama yaitu untuk menentukan tingkat kesuburan dari seorang pria. Nah, tes pemeriksaan ini ditujukan pada pria atau pasangan yang diduga memiliki masalah tentang kesuburan. Nah, memiliki masalah tentang kesuburan. Tes pemeriksaan sperma juga itu ditujukan apabila ditujukan pada pasangan yang telah menjalani program kehamilan selama 12 bulan. Namun tidak mendapatkan hasil. Kemudian tujuan dari analisis sperma yang berikutnya yaitu untuk mengetahui keberhasilan dari vasektomi. Nah, tujuannya yaitu untuk memastikan apakah terdapat sperma pada semen yang di dalam semen pada pasien yang baru menjalani vasektomi. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu sindrom Klinefelter. Nah, sindrom Klinefelter tujuannya yaitu untuk mengetahui bahwa seorang pria tersebut apakah sel spermanya itu mengandung ekstra kromosom X. Kemudian jika dia mengandung ekstra kromosom X, maka itu juga menandakan bahwa dia termasuk pria yang dikategorikan infertilitas. Kemudian pembahasan yang berikutnya yaitu cara pengambilan sperma. Hal-hal yang perlu dilakukan atau perlu dihindari sebelum pengambilan sperma atau spesimen. Nah, yang pertama, hindari kegiatan ejakulasi selama 2-7 hari sebelum pengambilan spesimen. Kemudian yang kedua, hindari mengkonsumsi alkohol dan tembakau maupun produk tembakau yang lainnya sebelum pengambilan spesimen selama 2-5 hari. Kemudian hindari menggunakan pelumas atau produk pelumas yang lainnya yang mengandung zat spermisidal atau juga disebut dengan zat pembunuh bakteri. Kemudian yang keempat, jangan melakukan pengambilan sel sperma pada jika pasien yang ingin diambil spermanya itu mengalami sakit, demam, atau juga mengalami stres karena dapat mengakibatkan hasilnya itu tidak tepat. Hasil analisisnya itu tidak tepat. Kemudian saya akan membahas tentang cara pengambilan dari spesimen sperma. Yang pertama yaitu jangan melakukan kegiatan seksual selama 2-4 hari sebelum pengambilannya. Kemudian yang kedua, gunakan wadah yang bersih, kering, dan rapat untuk pengumpulan sampel. Kemudian yang ketiga, ambillah spesimen pada spesimen dengan jadwal yang terdekat dengan aktivitas seksual Anda. Kemudian yang keempat, setelah pengambilan spesimen dilakukan, maka tutup wadahnya, lalu
berikan catatan waktu pengambilan spesimen dan tempelkan pada wadah. Tempelkan pada wadah. Kemudian yang kelima, setelah ditempelkan maka ketika membawanya untuk menjaga spesimen terhadap suhu tubuh, maka pada saat membawanya itu ditaruh pada bawah lengan, atau pada dada agar suhu dari sel sperma itu terjaga dengan baik. Kemudian yang terakhir, pengambilan sel sperma. Apabila telah dilakukan pengambilan sel sperma, maka harus dilakukan analisis 1 jam setelah pengambilan. Kemudian saya akan membahas tentang setelah membahas tentang cara pengambilan, maka saya akan membahas tentang cara menganalisis sel sperma. Terbagi menjadi 2 macam, yaitu analisis secara makroskopik dengan analisis mikroskopik. Nah, secara analisis secara makroskopik yaitu dengan menggunakan panca indera. Nah, yaitu menganalisis dengan menggunakan panca indera. Nah, menganalisis dengan menggunakan panca indera pada sel sperma itu dilakukan yang pertama, yang secara makroskopik yang pertama yang dapat dilakukan yaitu pengukuran volume. Nah, pengukuran volume dapat dilakukan pada saat pindahkan ejakulat ke dalam gelas ukur yang berukuran 5 mili atau 10 mili, tergantung pada ejakulat yang telah dikeluarkan oleh pasien atau probandus. Kemudian setelah dipindahkan, maka catatlah pada ketika mencapai ketepatan skala 0,2 mili. Kemudian pengukuran hanya dapat dilakukan apabila cairan atau sperma tersebut telah mencair. Kemudian biasanya didapatkan 2,5 hingga 5 mili. Nah, jika yang didapatkan itu kurang, jika didapatkan itu 1 mili atau kurang dari 1 mili, maka pria tersebut dikategorikan sebagai pria yang infertilitas atau tidak subur, yang mempunyai sperma yang tidak subur. Kemudian pemirsa, makroskopi yang kedua yaitu tentang pengamatan warna dan kekeruhan dari sel sperma. Pengamatan warna dan kekeruhan sel sperma yaitu sering dilakukan, tetapi padahal analisis makroskopik pada pengamatan warna dan kekeruhan dari sel sperma itu tidak berpengaruh pada kuantitas dari sel sperma, tetapi pada kualitas dari sel sperma itu akan berpengaruh. Nah, biasanya warna dari sel sperma yang normal itu berwarna putih atau kekuning-kuningan. Kemudian pemeriksaan makroskopik yang selanjutnya yaitu pemeriksaan makroskopik tentang viskositas. Nah, viskositas dari sel sperma pada saat dikeluarkan, sel sperma itu sangat kental, cairannya itu sangat kental sehingga tidak mudah bergerak atau berpindah ketika berada di dalam wadah. Nah, pengukuran viskositas dari sel sperma dilakukan pada saat apabila sel spermanya itu tidak tentang viskositas dari sel sperma, pengukuran viskositas dari sel sperma. Sel sperma didiamkan dalam suhu kamar. Nah, sel sperma didiamkan di dalam suhu kamar selama 10 hingga 20 menit. Nah, apabila sel sperma tidak mencair pada suhu kamar selama melebihi 20 menit, maka pria tersebut dikategorikan sebagai pria yang invert atau mempunyai sperma yang tidak subur. Kemudian yang pemeriksaan makroskopi yang terakhir yaitu derajat keasaman dari sel sperma. Nah,
Pemeriksaan derajat keasaman dari sel sperma biasanya digunakan kertas pH indikator. Nah, kertas pH indikator ini biasanya dilakukan biasanya pH atau derajat keasaman dari sel sperma mempunyai derajat keasaman dari 7,2 hingga 7,0 hingga 7,8. Ya, jadi bersifat agak netral, agak kebasahan. Kemudian apabila sel sperma mempunyai pH di bawah 6 dan di atas melebihi 8, maka sel sperma tersebut tidak mempunyai hanya mengandung kelenjar mengandung sekret dari kelenjar prostat saja, tetapi tidak mempunyai sekret dari kelenjar vesicula seminalis. Kemudian kita beralih ke pemeriksaan mikroskopik. Nah, pemeriksaan mikroskopik dilakukan dengan menggunakan pemeriksaan mikroskopik adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan menggunakan bantuan mikroskop atau alat bantu elektrik yang lainnya dalam menganalisa. Kemudian pemeriksaan mikroskopik yang pertama yang dilakukan yaitu pemeriksaan uji motilitas. Nah, yang pertama ambillah setetes sel sperma, kemudian teteskan pada dek gelas. Pada objek gelas, kemudian tutup dengan menggunakan dek gelas. Setelah ditutup dengan menggunakan dek gelas, maka hitunglah jumlah persen dari jumlah sel sperma yang mulai bergerak. Kemudian ditambahkan dengan jumlah waktu sejak ejakulasi atau sejak pengambilan spesimen. Kemudian setelah dihitung, maka pada pengukuran uji motilitas ini, setelah ditutup dengan gelas, maka digunakan pada mikroskop, yaitu perbesaran 40 kali pada lensanya. Kemudian diukurlah dari jumlah motilitas dari sel sperma tersebut yang telah didapatkan dari penjumlahan antara jumlah sperma yang mulai bergerak dengan jumlah waktu yang telah diukur. Nah, semakin lama dari waktu pengambilan, maka motilitasnya itu semakin berkurang. Semisal 1 jam setelah pengambilan, maka 70% motilitasnya. Sedangkan pada awalnya, jika hanya 1 menit setelah pengambilan, maka motilitasnya itu kemungkinan bisa saja 100%. Kemudian apabila melewati 5 jam, maka motilitasnya itu berkurang menjadi 50%. Ada juga membagi-bagikan dalam menganalisis uji motilitas ini, ada juga yang membagi-bagikan secara seperti sangat aktif atau motilitasnya itu sangat tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian umumnya setelah diketahui setelah dilakukan uji motilitas, maka kita juga melakukan uji jumlah atau uji menghitung dari jumlah sel sperma. Nah, uji menghitung dari jumlah sperma menggunakan alat Kirby Bauer Improved. Nah, di mana diambillah 0,5 mili dari sel sperma yang telah mencair, kemudian dicampurkan dengan air atau aquades, lalu diteteskan pada daerah Kirby Bauer Improved 1 mm kuadrat. Lalu dihitunglah jumlah dari sel sperma yang bergerak. Setelah perhitungan dilakukan, maka kalikan dengan 200.000, maka hasilnya itu harus mencapai 70 juta. Nah, nilai normal jumlah normal dari
jumlah normal dari tingkat pria yang subur, yang tingkat kesuburan sperma pria yaitu 20 juta sel sperma per mililiter. Apabila kurang dari jumlah 20 juta, maka pria tersebut dikatakan infertil. Kemudian pengujian mikroskopik yang selanjutnya yaitu tentang uji morfologi dari sel sperma. Nah, uji morfologi dari sel sperma yaitu dilakukan dengan cara hapusan, di mana sel sperma yang telah cair itu diambil lalu dihapuskan atau diperluas pada objek gelas. Kemudian dibiarkan mengering pada hawa udara atau pada suhu kamar, lalu diberikan fiksasi dengan menggunakan metil alkohol. Lalu diberikan pemberian warna pada metil alkohol. Setelah difiksasi, maka diberikan pemberian warna Gemsia atau juga pewarna bright, atau juga dapat menggunakan pewarna yang lain yang cocok, yang dianggap sesuai dengan kebutuhan. Setelah diberikan pewarna, maka dapat juga diberikan dapat juga diberikan minyak emersi setelah dilakukan pewarnaan. Maka untuk mengetahui morfologinya, maka ditambahkan minyak emersi. Nah, biasanya bentuk morfologi dari sperma itu mempunyai berbentuk spermatozoa, dan juga ada berbentuk spermatid, atau juga disebut dengan biasanya terdapat sperma yang muda. Kemudian tambahan juga untuk uji motilitas. Jika ingin mengetahui sperma yang bergerak, maka juga dapat ditambahkan larutan eosin yang dicampur dengan aquades. Kemudian apabila diteteskan larutan eosin yang telah dicampurkan dengan aquades, maka sperma yang mati tidak akan menyerap larutan eosin tersebut, sedangkan sperma yang masih bergerak atau mulai bergerak itu tidak akan menyerap larutan eosin tersebut. Kemudian nilai normal dari sperma yaitu yang pertama volumenya. Volumenya itu harus berkisar antara 2,5 hingga 5 mili. Kemudian konsentrasi dari sperma itu harus berkisar harus berada di melebihi 20 juta per mililiter. Kemudian untuk jumlah jenis dari spermatozoa yaitu harus melebihi 40 juta per mililiter. 40 juta per mililiter. Kemudian jumlah sperma yang harus bergerak, jumlah sperma yang bergerak dalam setiap milinya harus melebihi 14%. Kemudian faktor-faktor yang dapat mempengaruhi produksi sperma yaitu yang pertama mengkonsumsi obat-obatan, yang kedua riwayat penyakit sistemik, kemudian yang ketiga adanya riwayat bedah, kemudian yang keempat adanya riwayat penyakit lain atau juga biasanya juga mengalami kelainan pada testis. Kemudian sering mengkonsumsi tembakau. Kemudian keamanan dan pemeliharaan dalam menganalisis spesimen sperma, yaitu disampaikan kepada para pekerja laboratorium atau para pekerja penganalisis sperma, khususnya sperma. Berhati-hatilah dalam menganalisis atau mengambil sampel dari sel sperma, karena bisa saja di dalam sel sperma itu tersebut mengandung bakteri HIV. Mungkin itulah dari saya.
Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.